Giruan. Jadi memang kemarin kita bisa melihat indeks DXY atau dolar indeks itu sempat menyentuh di level tertingginya selama 20 tahun ya di 110,27. Tapi menjelang closing sempat menurun ke level di bawah 110 yaitu 109,53. Memang salah satu pengaruh dari kekhawatiran market atas stance hawkish dari The Fed sendiri yang kemungkinan besar kalau kita lihat Fed Watch Tool-nya itu masih sekitar 62% akan menaikkan suku bunga The Fed sekitar 75 basis point di komisi tanggal 20 sampai 21 September nanti. Nah, kemudian terlihat juga dari beberapa pernyataan Presiden The Fed, misalnya Presiden dari Cleveland yaitu Loretta Marshall yang menyatakan bahwa The Fed perlu menaikkan suku bunga hingga di atas 4% pada awal tahun 2023. Nah, ini yang membuat kekhawatiran market atas agresivitas dari The Fed itu sendiri. Kemudian yang ada faktor lain juga, kita tahu bahwa kemarin euro itu melemah terhadap US dollar itu di 0,989 itu di bawah 0,99 ya. Itu memang paling lemah di antara 20 tahun terakhir ini karena adanya kekhawatiran dari krisis energi yang berkelanjutan di Eropa, apalagi nanti winter sudah mulai datang, jadi ini menambah kekhawatiran dari kondisi dari Eropa sendiri. Dan kita tahu bahwa mata uang euro ini memiliki bobot di sekitar 57% terhadap dolar indeks DXY. Jadi ini yang menjadi salah satu kenapa DXY pada kemarin itu mencapai level tertinggi di 110,27. Oke, nah berarti kalau kita melihat dengan agresivitas dari The Fed begitu yang masih terus berlangsung, worst skenario dari peningkatan dari dolar indeks seperti apa Anda melihatnya Pak Iksan? Kalau saya melihat memang akan terbuka ya. Kalau begitu level resistennya di 110 itu tembus, itu bisa, kita belum tahu batas berikutnya di berapa. Mungkin bisa sampai 120 kalau kita lihat chart historicalnya ya. Tapi memang harapannya kita kan akan ada ECB meeting nih minggu ini. Harapannya kalau misalnya ECB menaikkan suku bunganya itu 70 basis point sesuai ekspektasi market, ini akan sedikit menahan kenaikan dari DXY itu sendiri. Oke, saya mau ke Mas Putu. Mas Putu, kalau kita melihat tentunya dengan penguatan dolar indeks ini dan kalau kita lihat juga bahwa yield US Treasury ini untuk tenor 10 tahun ini menembus 3,2% untuk yieldnya, mencoba kembali ke level 3,5%. Anda melihat ada risiko tidak capital outflow yang semakin besar dari aset-aset dalam negeri kita termasuk obligasi? Ya, kalau kita lihat memang yield Treasury kembali menanjak, begitu juga dengan yang menyebabkan selisih dengan imbal hasil atau yield obligasi Indonesia itu semakin menipis ya. Itu saat ini sudah di bawah 4% lagi, jadi itu terendah sejak 2018. Kalau kita lihat apakah akan berdampak terhadap capital outflow di pasar SBN, saya rasa iya, tapi tidak akan seterusnya terjadi kayak gitu. Saya rasa masih akan ada inflow dan outflow yang berfluktuasi. Jadi kita lihat misalnya di bulan Agustus itu terjadi inflow sekitar 8 triliun ya sepanjang bulan Agustus, tetapi sepanjang pekan lalu saja itu sudah outflow lagi sekitar 6 triliun. Jadi capital atau aliran dana modal asing ini masih akan keluar masuk, yaitu sangat dipengaruhi oleh sentimen pelaku pasar, tidak hanya dengan yield atau selisih yield yang menyempit ya. Ada sentimen pasar juga yang mempengaruhi, misalnya bagaimana ekspektasi ke depannya, apakah The Fed emang benar sangat agresif atau misalnya dari dalam negeri BI akan mengimbangi kenaikan suku bunga The Fed kayak gitu. Apalagi kenaikan BBM ada risiko inflasi akan meningkat. Jadi saya rasa ada peluang BI akan menaikkan suku bunga lagi beberapa kali lagi malah, tapi tidak akan seagresif The Fed sih. Jadi itu yang bisa menjaga imbal hasil atau aliran modal masuk dan keluar ke dalam negeri sih. Oke, dengan itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia agar tetap bisa menjaga capital inflow begitu ya untuk masuk ke dalam negeri. Tapi Pak Ihsan, kalau Anda melihat kalau kita compare begitu ya spread antara suku bunga The Fed, suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate begitu dengan suku bunga acuan BI kan saat ini spreadnya itu sangat kecil. Ini juga bisa mendorong capital outflow kan Anda lihat, serta yang tadi Mas Putu sampaikan juga dengan upaya dari Bank Indonesia, Anda setuju gitu atau mungkin harus ada upaya lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia agar tetap bisa menjaga capital outflow yang masuk ke dalam negeri? Memang memang kalau kita lihat porsi kepemilikan asing itu sendiri ya itu sekitar 15,24% untuk saat ini. Jadi saya lihat untuk outflow dari surat berharga Indonesia itu semakin kecil ya. Apalagi kalau kita melihat
real yield dari SBN 10 years dibandingkan inflasi kita itu masih positif, di mana 10 years kita di 10 untuk 10 years itu 7,14, sedangkan inflasi masih di 4,69%. Jadi masih positif. Kemudian kalau kita lihat stance Bank Indonesia, memang ada room untuk menaikkan suku bunga lagi, sehingga volatilitas nilai tukar rupiah itu akan sedikit terjaga, dan kemudian Bank Indonesia juga tetap pastinya akan memberikan intervensi melalui triple intervention, sehingga market akan sedikit lebih calm dalam melihat jika ada outflow yang terjadi di surat berharga. Saya kira gitu, Mas.